سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. الحمد لله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولاده وجميع أهل بيته الكرام، ثم خصوصا إلى الله جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين الأولياء والعلماء المجتهدين والمشرفين والملائكة المكرمين خصوصا يا شيخ القاسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utawi nekotake utawa ngeyakinake. Bikudratillahi kelawan sifat kuwasane Allah Ta'ala. Wa utawi i'tiqad bikudratillah iku anak takidah yento ngeyakinake sinten Allah yento ngeyakinake sinten ingsun annallaha ing satemene Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun zat kang den sifati bil kudrati kelawan kuwasa wa annahu lan satemene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun zat kang kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqad bi qudratillahi ta'ala. Bagaimanakah tata cara meyakini tentang sifat kudratnya Allah, tentang sifat kuasanya Allah. Bicarane ngeyakini tentang sifat Allah niku kuwasa, tentang kekuasaan Allah, tentang Allah niku mampu. Niku carane kaya napa? Wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati
Adapun tata cara meyakini sifat kudratnya Allah, yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang disifati dengan sifat kudrat alias sifat kuasa. Kula jenengan niki wajib di dalam hatinya masing-masing harus meyakini, tidak boleh ragu-ragu. Yakin bahwa Allah niku duwe sifat kudrat, Allah niku kuasa, Allah niku mampu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah niku zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Di kula jenengan iki wajib meyakini 100% bahwa Allah niku maha mampu segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Di segala sesuatu yang Allah kehendaki, maka pasti Allah mampu menciptakan. Yang perlu digarisbawahi, sifat kudratnya Allah alias Allah maha mampu niku berhubungan dengan sifat jaiz Allah. Tak ulangi, sifat kudratnya Allah alias Allah maha mampu itu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya jaiz bagi Allah. Artinya Allah maha mampu itu, Allah maha kuasa itu dalam hal sesuatu yang mungkin menurut Allah. Berarti kudrat itu tidak akan berhubungan dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah, bukan mustahil bagi kita. Jadi kudratnya Allah niku berhubungan dengan sifat yang mungkin bagi Allah, tidak berhubungan dengan sifat yang mustahil bagi Allah. Dan mustahil bagi Allah niku napa? Kaya toh lawan dari sifat wajib Allah. Allah niku kemarin diterangkan maha hidup. Allah itu hidup. Berarti mustahil Allah niku mati. Sekarang ketika jenengan dikai pertanyaan, mampukah Allah mematikan dirinya sendiri? Allah sementara kan dalam kasus contohnya mencabut nyawa makhluk yang hidup. Nah, sekarang ketika Allah mencabut makhluk, mencabut menungso, mencabut nyawanya hewan, mencabut malaikat, mencabut dan lain-lain, itu Allah mencabut. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ketika Allah niku seumpama mencabut dirinya sendiri alias Allah mematikan dirinya sendiri, mampu enggak Allah niki? Kalau Allah mencabut nyawanya manusia, jelas mampu. Mencabut nyawanya hewan, jelas mampu. Mencabut nyawanya malaikat, jelas mampu. Kalau Allah seumpama mencabut nyawa dirinya, mencabut atau mematikan dirinya sendiri, mampukah Allah? Jawabannya tidak mungkin terjadi, karena mati itu mustahil bagi Allah. Karena itu mustahil, tidak mungkin terjadi, karena Allah niku tidak mungkin mati. Mulane wau kula terangaken,
Kudrat itu tidak berhubungan dengan sifat mustahil bagi Allah. Contohnya mati. Mampu ndak Allah mematikan dirinya? Tidak mungkin terjadi. Lek sampai Allah mencabut dirinya, loh, siapa terus pangerane? Mampukah Allah menciptakan anak untuk dirinya? Gusti Allah iso ndak gawe anak untuk dirinya, untuk Allah sendiri? Jawabannya, Allah mustahil punya anak. Mustahil Allah punya anak, sehingga tidak mungkin terjadi. Karena Allah niku menciptakan anak, berarti nanti Allah sama dengan manusia punya anak. Sehingga sesuatu yang mustahil itu tidak akan terjadi. Mampukah Allah menciptakan istri bagi dirinya? Tidak mungkin terjadi, karena itu mustahil bagi Allah. Nah, sehingga kudrat itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, alias yang tidak mustahil bagi Allah. Mampukah Allah menciptakan supar sing ireng iki moro-moro dirubah dadi putih? Cukup jawabannya mustahil ndak bagi Allah? Ya tidak mustahil. Ya iso-iso wae supar cara dirubah dadi putih, ya iso-iso wae. Cuma menungsone sing ngarani ndak mungkin, karena akal manusia. Lha supar dadi putih, ya ganteng. Mampukah Allah seumpama niki menjatuhkan langit seketika? Cukup jawabannya mustahil tidak bagi Allah. Jawabannya ya jelas mungkin, jelas mampu Allah. Mulane mustahil itu sifat yang menjadi lawan dari sifat wajib. Kemarin diterangkan Allah hidup, berarti mustahil Allah mati. Allah satu, berarti mustahil Allah itu dua, mustahil. Sehingga tidak mungkin itu terjadi. Allah niku sifat kudratnya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin bagi Allah, walaupun menurut menungsone mustahil. Menurut menungsone mustahil. Jadi secara akal manusia kadang-kadang ndak teko utahe menungso kaya mustahil, tapi kenyataane terjadi karena Allah niku duwe sifat kudrat. Ana wong lara nemen. Ketika lara nemen, doktere wis ngomong iki menunggu detik-detik akhir. Cara bahasa dokter biasa ya mungkin ada mukjizat biasa ngoten ya. Akal menungso tidak teko, tidak mungkin iki urip. Hitungannya dokter bisa jadi 1 jam 2 jam, hitungannya dokter. Karena mustahil menurut akal manusia iki akan hidup lama. Tapi ternyata akeh contoh wong sing divonis karo dokter kaya ndak iso urip dawa, tapi ternyata menjadi panjang umurnya. Akeh. Karena itu hanya akal manusia. Tidak sedikit. Watah contoh-contoh perkara sing menurut manusane mustahil. Lah cara jenengan kan dagang, sing dagang ku kaya badine saithik. Ternyata luaris. Malih akeh wong budale kawanen,
Cara istilah buka toko kawanan wayahe kan oleh saidik wong waktune sethithik. Tapi ternyata karo Allah dikai luwancar. Akal menungso gak teko. Sesuatu yang mustahil bagi manusia selama tidak mustahil bagi Allah itu masih tetap Allah, kudrat Allah Maha Kuasa untuk melaksanakan atau menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi bagi Allah. Mulanya tidak usah cilik hati. Cilik hati artinya apa? Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, ya awake dhewe njaluk wae sapa weruh. Mungkin. Cuma lek jenengan donga perkara sing ndak mungkin cara akale menungso, ya angel kongkon kabul. Angel, Sahrul donga, ya Allah jenengan paringi kula saged mabur ya Allah. Cara akal menungso kan angel mabur. Lah kabule ngene iki ya angel. Angel. Sehingga dalam satu contoh, sesuatu kayak dalam dunia pesantren. Dunia pesantren itu kan kitab-kitab yang dipelajari kadang tidak sistematis kan. Tidak sistematis. Ngajine ya ndak tertata, ngawur, kesirep, ngiler. Kemudian kitab kadang ya ndak sistematis cara notone. Tapi bukti di lapangan tidak sedikit pesantren menjadi orang-orang yang sukses. Sedikit. Kitab salah satu kitab Jurmiyah. Nahwu tingkatan dasar. Ilmu tata bahasa dalam dunia sekolah itu ilmu tata bahasa. Niku kitab Jurmiyah niku kitab yang menjadi satu tanda tanya besar bagi kalangan kita. Apa? Krono kitab niku ringkes tapi hampir semua pesantren sedunia menggunakan kitab ini. Padahal dalam dunia pesantren kan tidak ada kurikulum yang ditetapkan karo pemerintah harus menggunakan ini. Tidak ada. Tapi pondok-pondok pesantren dengan sendirinya karo Allah digerakkan untuk pelajaran Jurmiyah niki. Tata bahasa. Ulama sing ngarang Jurmiyah niki karena faktor keikhlasan nih, boten ada royalti, ikhlas lek ngarang, ndak kepingin terkenal, pokok piyambake niku diserahno kabeh nang Allah wis. Ndak ono istilah ngarang kitab royaltine kaya apa, ngarang kitab supaya aku ngalim terkenal di mana-mana, viral, ndak ono, pokok ngarang kitab wis. Ikhlas. Waktu selesai mengarang kitab Jurmiyah tipis niku piyambake niku kitab niki digawa nang laut. Digawa segara. Teko segara kitab niki diuncalno nang laut. Lek pancen Gusti Allah kuwasa. Kitab iki didadekno manfaat. Tak uncalno nang laut ora kira teles, ora kira basa. Lan mesti ketemu uang bakal dipelajari. Niki pengarang kitab Jurmiyah. Berarti mantun ngarang selesai mboten digawa percetakan mboten. Digawa nang laut kitab niki diuncalno nang segara. Lek pancen kitab iki kuwasa Allah menciptakan kitab iki manfaat barokah, mesti kitab iki ndak kira teles, ndak kira bahasa, lan bakal ditemukan oleh orang kemudian dipelajari. Diuncalno nang laut Jurmiyah nih, wah, dibuat. Ternyata nopo? Mboten bahasa nih. Allah Maha Kuasa.
Gak teles kitab nih. Begitu ndak teles ditemukan dengan orang yang ada di pinggir laut, kitab ini didelok kok apik kitab ini. Kok apik. Akhirnya kitab niki dipelajari sampai detik ini terkenal di mana-mana. Ikilah kekuasaan Allah. Sing koyok-koyok kitab niki lek diuncalno nang laut kudune rusak. Kudune basah, kudune hancur, lan harus kitab iki ilang. Kaya ndak kira manfaat. Tapi piyambak wis pasrah dengan kekuasaan Allah. Akhirnya kitab niki ditemukan tidak basah dan dipelajari sampai detik ini hampir semua pesantren menjadikan kurikulum pelajaran jurumiyah tata bahasa. Ya, ulama-ulama setelah itu meneliti di dalam kitab Kaprawi, meneliti kitab iki kok sampai manfaatnya mendunia. Nun sewu, kalau kita lihat pendidikan sekolahan, tiap tahun, hampir tiap tahun kurikulum buku itu ganti loh. Podo bahasa Indonesia, tapi mari kan ganti, kadang menggunakan PT Intan Pariwara, menggunakan 3 serangkai, ganti pengarang. Tapi kita kok ndak. Nah sekolahan itu loh, sampai sing nyetak itu profesor doktor. Tapi hanya payu seketika satu menteri toh. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku. Tapi lah kitab kok mboten. Penelitian ulama ternyata pengarang kitab Jurumiyah ini di saat ngarang siji pancen ndak pernah batal wudhu ketika nulis. Jadi ketika nulis ndak pernah batal. Sehingga ketika nulis ilmu ini dadi nur, dadi cahaya. Sing nomor loro ketika nulis, ketika ngaji, madepe kaya Pak Din ngene iki. Nulisin lho madhep nang arah kiblat. Pak Din ngene iki. Kan Pak Din tok sing ngadep kiblat iki. Nyerang. Oh nyerang ya. Jadi sing madhep kiblat. Barokah wudhu lek ngaji, lek nulis, lek ngarang, barokah madhep kiblat lan piyambake niat aku ngiki nulis ngarang ndak kepingin duniawi. Kabeh diserahno nang Allah. Ndak ono kepingin terkenal, ndak ono kepingin niat golek duit supaya bukune laris engko gawe penghasilan. Ndak ono, diserahno nang Allah. Sampai uji cobae cara gampang dibuat nang laut. Ternyata Allah Maha Kuasa menciptakan kitab niki dadi manfaat, dadi barokah sampai detik ini, padahal sudah sekian puluh tahun tidak pernah ganti kurikulum, bisa jadi sekian ratus tahun. Saya dipelajari pondok sedunia koyo opo panene nang kuburan. Karena ndak ono royalti ini, saya semakin laris semakin royalti. Sing ngarang bapake, anake rebutan royalti. Iki mboten wonten. Betul-betul keikhlasan ini lho. Akhirnya Allah menampakkan kekuasaannya di uncalan nang laut mboten teles lan manfaat dadi saiki. Kesimpulannya bahwa gambaran Allah niku Maha Kuasa niku ketika berhubungan dengan sesuatu yang mungkin menurut Allah dan tidak mustahil menurut Allah, sehingga sesuatu yang mustahil tidak mungkin terjadi, sehingga lain jenengan ditanyai mungkinkah Allah menciptakan Tuhan yang kedua, jawabannya tidak mungkin karena itu mustahil bagi Allah. Tapi selainnya itu mustahil. Pokok selama tidak mustahil, mungkin kekuasaan Allah terjadi pada diri kita. Kekuasaan Allah. Jadi kalau jenengan ngaji ngeten iki ketok ngeten
iso ndak mungkin ndak ngalim. Ya mungkin sekali ngalim walaupun ngajine kaya ngeten. Sangat mungkin sekali. Kayak supar sapa ngaji kaya ngeten delalah mbek Allah diparingi barokah, moro-moro ana wong ngaji ning omahe, akeh santrine, ya mungkin sekali. Mungkin sekali. Karena itu sesuatu yang mungkin menurut Allah. Pun niku gambaran tentang sifat kudrati Allah. Monggo mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Monggo. Jadi sifat jaiz itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah niku duwe sifat jaiz yaitu mungkin Allah mewujudkan dan mungkin Allah tidak mewujudkan. Jadi seumpama supar kerja, wateng kerja budal subuh mulai isya. Apa ngene iki mesti sugih? Ya mboten. Niki fi'lu kulli mumkinin. Allah bisa menciptakan supar kerja dadi sugih. Ya Allah juga bisa menciptakan supar ora sugih. Karena iki sifat jaiz. Jadi sifat jaiz itu sifat yang mungkin terjadi, mungkin tidak bagi Allah. Maka nah, sehingga lewat jenengan ngerti niki sifat jaiz, mulane sering kula sampaikan, mati niku bisa berubah dari kodoknya Allah. Ketika wong niku sampun dikodok karo Allah umur swidak, semisal supar dikodok karo Allah diputusno direncanakno umur swidak mati supar. Ternyata supar iki wateng silaturahim. Moro nemahe kancane silaturahim karo golek rokok ngene. Lancar merono barokahe wateng silaturahim niku akhire supar umure dirubah karo Allah menjadi swidak 5. Coba. Berarti ini sifat jaiz Allah. Mungkin terjadi tak kodok sing umur swidak iku berubah menjadi 65. Ini sifat kuasanya Allah. Kenapa? Karena jaiz itu sifat jaiz Allah. Tidak mustahil Allah merubah. Tidak mustahil. Juga mungkin terjadi umur supar swidak menjadi tambah 65. Pangapunten Yai badhe tanglet mengenai ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat niku kan menerangkan mengenai Allah gak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia merubahnya sendiri. Niku maksudnya perubahan dalam duniawi atau ukhrawi. Matur mawon, matur nuwun. Matur nuwun. Jadi sesungguhnya kaum itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibnya seseorang sehingga mereka merubah atau berusaha. Ini menunjukkan bahwa kita itu diberi kekuatan kasbu. Kasbu niku usaha. Sehingga wong niku seumpama usaha kerja. Karena usaha kerja akhirnya karo Allah berubahlah menjadi kaya. Ya, iki namanya merubah nasib seseorang karena ada usaha dirinya. Tapi tetap berubahnya itu bukan karena faktor kerja saja loh. Tapi berubahnya itu tetap bersamaan dengan kudrati Allah.
Kalau kepribadian kerjane tok ndak mampu, tetep itu karena bersamaan dengan kudrate Allah. Sehingga lek jenengan niku kerja kok ndelalah diparingi sugih, diparingi lancar, diparingi penak, maka jenengan iling kok iki bukan hanya karena kerja saya, tapi tetap krono rahmati Allah. Iki sayangi Allah. Allah kuwasa nambahi rezekiku sebab Allah sayang, dan ini didukung karo usaha manusianya. Begitu juga ketika tentang masalah ukhrawi. Nah, ukhrawi niku awake dhewe kudu usaha. Sing kembali saya terangkan kemarin, karena kita itu selalu sering melakukan sesuatu akibat karena nafsu yang sudah terdidik. Karena nafsu terdidik, sholat awake dhewe kadang-kadang biasa keri akhir waktu, duhur biasanya disegak neng jam loro, asar neng jam 5 akhir waktu tok. Akhirnya jiwa yang terdidik seperti ini seneng ngelakoni akhir waktu. Loh, karena jenengan ngaji ono keterangan, akhir usaha untuk merubah lebih baik, berusaha merubah lebih baik dari yang sholat akhir waktu ditaruh di awal waktu. Loh, ini namanya usaha dalam rangka untuk merubah. Tetap ini karena faktor ilmu nih, manfaat barokah. Manfaat barokah itu tetap faktor rahmati Allah. Sehingga sing wingi diterangno teng ngaji teng Pak Jan ya. Ilmu manfaat barokah itu tetap tidak keluar dari pitulungi Allah. Cuma ada metode supaya manfaat. Masalah yang menentukan hak veto Allah niku. Hak veto, sehingga awake dhewe usaha, sing penting usaha. Usaha untuk menjadi kita berubah dari tidak punya ilmu menjadi punya ilmu. Dari bodoh menjadi ngalim, dari miskin menjadi sugih. Ini harus ada usaha. Engko lek sukses iku duduk krono usahane jenengan, tapi tetap itu karena rahmat Allah dan kudrati Allah. Sehingga ayat itu untuk merubah tentang kehidupan dunia sekaligus tentang kehidupan ibadah alias ukhrawi. Nggih, matur nuwun. Badhe tanglet menawi kita itu GR gitu loh, atau merasa Allah itu sayang dek aku ini, ngoten niku angsal mboten Mas? Misalnya merasa bahwa Allah ini mesti nulung aku, Allah itu sayang kepada saya gitu. Misalnya itu kan GR kepada Allah, ngoten niku angsal napa mboten? Matur nuwun. Berarti bahasa ini GR ya. GR di Allah, Allah itu sayang nang aku. Yang jelas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tergantung kita yang menanggapi, karena kekuatan batin kita. Ono uwong punya pandangan lek dikei loro iki jare musibah. Kenapa? Karena memandang nikmat itu di dunia, sehingga dikei loro iki musibah. Karena memandang apa? Mandang nikmat itu adalah dunia. Dikei sehat perasaannya iki nikmat, karena pandangannya nikmat dunia. Tapi kalau kita memandang nikmat batinah, nikmat batin, dikei loro piyambake niku ngarani iki nikmat. Apa krana mandang akhirate dosane iso disepuro. Ndak popo aku loro, sing penting dosaku disepuro. Berarti memandang di ngapura iki lho menjadi sebuah nikmat. Nah, ketika jenengan dikei sehat,
Niki nikmat apa ndak ya tergantung jenengan. Lek jenengan sehat iki digawe ibadah malah akeh syukuri ya berarti iku nikmat. Tapi lek jenengan digawe sehat kok malah ndadekno awake dhewe naudzubillah rusak ibadah, maksiat semakin pateng. Berarti ini kan sebenarnya sehat itu adalah musibah. Wong dikai melarat. Begitu dikai melarat, ternyata ibadahnya puwateng. Matur nuwune nang Gusti Allah tenanan. Berarti melarat ini sebenarnya nikmat batin. Cuma dunyone koyok-koyok musibah. Tapi lek dikai melarat, salah wis melarat. Nyalano Gusti Allah tok. Piye sih aku urip mulai cilik sampai saiki kok ana perubahan melarat tok. Donga bolak-balik jamaah wis pateng. Kok tetep melarat piye sih karepe Allah iki sih. Duh, iki bahaya iki. Nah, sehingga awake dhewe niku GR dengan Allah sayang kepada kita, niku kudu melihat sayang itu karena ada penyebab kita itu apik. Kula nang Pak Yudi kok apik, mesti Pak Yudi apik nang kula, sayang. Sehingga lek ana wong naudzubillah ibadahe kocar-kacir, rusak maksiat bendina, karo Allah dikai luwanter rejekine ndak tuman loro. Ngenten niki mosok Allah sayang. Wong ibadahe mboten maksiat, ndak mandek-mandek. Wis ngomong ngawur, wis. Tapi rezekine luwantar, sugih dan lain-lain. Pas ngomong, Gusti Allah sayang nang aku. Niki ora istidrat. Niki duduk sayang niku adalah napa istidrat iku? Penglulu. Dilulu karo Allah. Dilulu karo Gusti Allah, dilulu supaya ben tambah penak maksiate. Akhire lek sugih wae tambah dadi. Nah, ngenten niki berarti kan hakikate dudu welase Allah. Dikai sugih padahal ndak sembahyang, iki berarti ndadekno sakjane Gusti Allah niku tambah ndak seneng, tambah benci. Nah, ketika jenengan niku ibadah pateng, ibadah dilakoni, usaha meninggalkan maksiat dilakoni, ternyata jenengan niku dikei melarat. Melarat iki jenenge Allah sayang. Aku apa yo kok dikei padahal aku sholat, aku wiritan, aku jamaah, usah, tapi aku dikei melarat. Maka jenengan wajib GR nang Allah. Iki lho Gusti Allah sayang nang aku. Apa mungkin dengan melaratku aku diparingi semangat ibadah, lek dikei sugih mungkin aku rusak ibadahe. Lek dikei sugih mungkin aku iso rusak ibadahe. Akhirnya karo Allah dikei melarat, dikei angel, jenengan wajib husnudzon ngarani Allah welas nang aku. Welas nang aku supaya aku iki tambah apik ibadahe, tambah nerimo, supaya aku benda aneh-aneh, benda koyok wong sugih sing aneh-aneh. Sehingga GR atau husnudzon itu juga harus dilakukan kepada Allah. Harus, kula bicara wajib husnudzon, ojo suudzon nang Allah. Jenengan dikei sugih ya wajib husnudzon. Gusti Allah ngkai sugih aku, berarti Gusti Allah ngkai kesempatan aku supaya pateng sedekah. Dikei melarat, aku dikei melarat karo Allah supaya apa? Supaya kerjaku pateng, kerja nafkah iki ngapura dosaku. Sehingga wajib apa yang terjadi pada diri kita, wajib GR ngarani Allah niki welas teng aku. Tinggal jenengan menafsiri
itu bagus bagi kita yang datangnya dari Allah. Di dalam satu kitab dan Ihya nih ya, ana wong loro karo Allah niki dicemplungno neraka. Wong loro supar sawa wonge ditokno teko neraka ngenten iki karo malaikat. Gusti Allah ngendikan tanah supar teko neraka tokno iki. Ditokno supar teko neraka. Wah jenenge metu teko neraka nggih. Ya rahine kurang elek ngene iki. Welek pun. Begitu metu teko neraka welek karo Gusti Allah ditakoni, kowe kok mlebu neraka? Ngapunten ya Allah, kula niki ahli maksiat. Kula niki ibadahe keter. Kula niki rusak akhlake, kakehan dosa. Akhirnya Gusti Allah ngendikan, kon dablek ya uripe ya. Inggih ya, kono balik neraka, balik neraka. Begitu dikongkon balik neraka ni melaju nih. Mau buanter. Begitu buanter melaju dicelupan Nabi Allah. Balik. Awakmu tak kon mlebu neraka kok kesenengan kon malah melaju kon. Seneng mlebu neraka. Nggih mboten ya Allah, kula mboten seneng mlebu neraka panas ya Allah. Kok melaju kon? Kula eling waktu ngaji. Terus dikengken taat kali jenengan. Wong kula dikengken panjenengan dikengken mlebu neraka, nggih kula taat semangate kula mlebu neraka dudu krana seneng mlebu neraka, tapi kula semangat karena taat teng perintahe jenengan. Karena jenengan ngongkon mlebu neraka kula melaju faktor taat. Akhirnya Gusti Allah ngendikan, oh kowe taat inggih karena kan pindah balik swarga. Pindah war swarga war. Tapi nang neraka wis bengep. Akhirnya wonten malih setunggal diceluk menawi Allah, tolong malaikat golekno umat Muhammad sing mlebu neraka. Diangkat deh. Topah. Kok neraka welek pun rambutnya keriting. Begitu tekan neraka welek ngenten niki ditakoni, kowe kok neraka? Inggih kula ndablek ya Allah. Kakek dosa aneh-aneh dan lain-lain, ibadah rusak macam-macam. Pokok dosa niku kula kuwata ya Allah. Gusti Allah ngendikan, balik neraka. Balik neraka. Dan ketika taubat dikon balik neraka niki lho. Kleyat-kleyot. Kleyat namanya. Kleyat. Dicelup ya Allah. Taubat. Kowe tak kok mlebu neraka kok ndak melayu kan? Pegel ning aku kon ya. Tak kok mlebu neraka. Mboten ya Allah, kula mboten pegel ya Allah. Kok kleyat-kleyot, ndak gelem dikongkon. Purun ya Allah. Cuma kula eling waktu ngaji. Terus jenengan niki zat sing maha welas. Kula niki husnudzon lek jenengan niki adalah zat yang maha welas. Kok kereng terus teng kula. Kon husnudzon. Nggih, oh nek kaya ngono swarga kan. Swarga. Dadi topa mlebu surga, sakwise supar bolak-balik turu bidadari wis sampe. Wis tuwuk baru topa teko. Mbek ngomong, "Bapak, iki baru dateng, cangkeme pas meneng banget." Niki karena berangkat dari husnudzon, GR. Tapi GR tetap kudu sumbut. Artinya kita wajib ngarani apa yang terjadi pada diri kita. Sing elek menurut awake dhewe iku tetep wajib ngarani iki apik menurut Allah, dan kita paksa hati kita mengatakan iki baik. Ojo sampai ngarani Gusti Allah kok nganu terus nang aku, ojo. Tetep negatif. Awake tetep ngarani iki sakjane positif. Saking aku gurung weruh rahasiane Allah gawe kaya ngene iki apa. Karena kita tidak tahu. Sing mesti Allah menciptakan takdir itu pasti punya rahasia positif kanggo orang yang menerima keputusan kepastian takdir Allah. Ngoten Pak Yudi. Monggo. Kados sifatullah cahya kang suci niku termasuk napa? Sifatullah cahya kang suci. Sifatullah. Nggih. Sifatullah. Sifatullah. Oh, sifatullah. Nggih. Cahya kang suci niku napa maksudnya?
Cahaya iki yo sinar mungkin. Sifatnya Allah nu Mboten paham kok ilmu kejawen. sifatullah. Nggih untuk maknane cahya suci niki ndak paham kok. Apa cahya niku cahaya suci nggih. Termasuk sifatullah nu napa sifatnya Allah. Nggih yang jelas sifate Allah niku kemarin wajibe ada 20 nggih. Kemudian sifat mustaqilnya 20. Sifat jaiznya Allah 1. Sehingga sifati Allah itu totalnya ada 41. 20 21. Berarti 41 sifati Allah. Sifati Rasul wajibe ono 4, mustahile 4, jaiznya 1. Berarti Rasul sifatnya 9. Ya, 9 ditambah dengan sifatnya Allah 41 menjadi 50. Mulane orang yang beriman kaya awake dhewe wajib meyakini aqaid 50. 50 akidah 50 ini wajib kita yakin. 41 sifatnya Allah, 9 sifatnya Rasul. Ya. Sifatnya Allah niku kabeh mau niku maha suci. Allah niku suci. Tidak ada Allah niku nuwun sewu. Mulane Allah disebut munazzahun, zat yang suci, zat yang disucikan dari perbuatan jelek. Artinya Allah niku selalu mewujudkan, mentakdirkan niku mesti apik. Mesti apik. Mboten wonten Allah niku dolim, ndak ana. Ya, cuma kula mboten paham cahya suci niki napa, mboten paham. Yang jelas Allah niku tidak berbentuk cahaya. Allah mboten berbentuk cahaya. Kalau Allah berbentuk cahaya, berarti Allah niku kaya makhluk, karena cahaya itu makhluk. Mboten paham kula niki pengertiannya mungkin ada istilah sing dalam ilmu jenengan dalami. Cuma kula mboten paham lho. Nglakoni apa tenan? Bisa jadi nggih, bisa jadi majas. Mungkin cahya suci niku napa mboten paham lho. Lek kula mboten nate sementara dereng nate mendalami niku. Nggih, niku biasa kanggo wiritane tiyang-tiyang sing kaya toreko, ilmu-ilmu kebatinan niku. La ilaha illallah sirrullah dzatullah konten niku biasa. Coba kula dereng nate mempelajari kaya ngoten. Mboten paham kula. Perkara mangke cahya suci coba jenengan mangke tangletaken mangke saged kula. Oh maksudnya ngene ngoten cahya suci. Coba lek teko lafate cahya iku cahaya suci ya berarti disucikan dari macam-macam, disucikan dari makhluk, disucikan dari kotoran, disucikan dari persamaan. Sing mesti cahaya niku maksudnya bukan cahaya asli. Lek cahaya asli yo ndak mungkin Allah niku berupa cahaya karena itu makhluk. Ngoten nggih. Yang jelas mungkin niku adalah Sifat ini dari sifat. coba mangke ditang-tang mboten paham lho. Mungkin iki pertanyaan rodok dhuwur lah. Nuduno lek Mas Anam iku jauh di atas jenengan saja nek war. Pertanyaane dhuwur, jawabane rendah. No, Mas, so. Kon Mas iso. Mana baca acara. Assalamualaikum. Tanglet masalah fikih Gus. Jual beli tanah nggih. Seumpami kula kalih Badrus jual beli tanah nggih. Niku untuk
menghindari pajak dari pemerintah. Biasanya kan pembeli sama penjual kena pajak. Nah, nggih. Niku disiasati akad wakaf. Boleh napa mboten? Hibah. Menghindari pajak. Menghindari pajak. Berarti ngeten. Jual belinya tetap itu adalah jual beli antara pihak penjual dengan pembeli. Berarti pihak penjual dan pembeli itu segotnya menggunakan jual beli, ngoten nggih. Namun laporannya ke pemerintah, ngoten nggih, menggunakan wakaf. Kalau seperti ini, akad jual belinya tetap sah. Tetap sah. Hasilnya barangnya kita miliki, nggih. Kemudian barangnya bisa diserahkan. Sehingga menjual barang yang tidak kita miliki, maka tidak boleh. Barang yang belum kita miliki tidak boleh. Walane ketika wonten wong dodolan ngene ya. Nggih, Mas Anam duwe tanah. Begitu duwe tanah, piro tanah Mas Anam? Ya, ombone sekian, tak dol 50 juta. Begitu tak dol 50 juta, kula niki lho durung dadekno Mas Anam. Gurung serah terima, tak tawar tapi belum serah terima. Moro-moro karo aku tak dol maneh. Pak Dit, aku dodol tanah. Tanah sapa? Tanahku. Piro? 50. Akhirnya Pak Dit akad-akatan kali kula 50. Lho iki kula menjual barang yang belum saya miliki. Niki mboten sah. Nah, kecuali blantik. Lek blantik kan ngomong iki dudu aku cuma belanti. Sing akad ya sini dengan sini. Utawa memang itu diwakilkan. Nah, diwakilkan angsa, tolong Gus, tanah iki dolno. Berarti kan saya menjadi wakil angsa. Nah, yang kedua, barang yang dijual itu harus barang yang bisa diserahkan. Sehingga menjual barang yang tidak bisa diserahkan niki mboten pareng. Dodol manuk aku. Endi manuke? Sik buru mabur. Manuk mabur idol. Masa iso diserahno? Utawa dodol ya dodol perkara sing diserahno. Yang ketiga, barangnya harus bisa dilihat. Ketok penjualnya ketok, pembeline ketok. Dodol HP. HP ini kan ketok. Nah, sehingga menjual barang yang tidak terlihat niku bermasalah. Contohnya sing paling ketok dodol pohong sing tasik nang jero lemah. Wite dituku ya. Tuku pohong. Lho ngeten mosok weruh ta sing Indonesia iki pohonge gede apa cilik, gembel apa ora, kita ndak tahu. Ini jelas akan ada yang dirugikan. Sehingga menjual napa namanya buah-buahan sing tasik pentil niku menjadi masalah karena nanti pasti ada yang dirugikan. Ya, ketika jenengan niku dodol barang yang sudah jelas kaya ngoten niku tetap sah mawon. Sah. Tidak ada masalah, sah mawon. Perkara niku laporane wakaf niku tidak mempengaruhi keabsahannya jual beli, tetap halal. Cuma laporannya niki nggih ada sifat bohong, ada sifat kitip, ada sifat bohong ngeten niki. Dadi nggih nggih. Regane laporannya mundur kan dudu jual beli. Nggih. Itu jual beli. Tetap sah halal, jual beli ini halal, tidak ada masalah. Podo karo tak contohno lek ngenten niki kan jelas lek ngenten niki. Tuku rokok piro 50.000. Walah 20.000 marah. Gak oleh kulaane. Jane oleh kulaane wisan. Akhirnya dituku 30.000. Ditawar 20 ndak oleh
Kena 30.000 ngenten niki ya napa? Ya sah-sah mawon jual beline. Cuma ngapusine niki dosane. Lah jual beline sah. Sah. Jadi ngenten Mas nggih. Tetep sah, halal, tapi ngapusine tetep ngenten. Salatul di pas mau dukuni. Pun monggo. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau nyambung pertanyaan sebelumnya masalah jual beli, Gus. Karena sekarang ini masyarakat itu kan sepertinya dipeletet, dipeletetnya diperes untuk mengeluarkan dana melalui pajak. Dan biasanya masyarakat itu sudah banyak yang sadar kalau terjadi jual beli, khususnya di pedesaan, bukan seudon, ini pengalaman. Pajaknya antara penjual dan pembeli itu sudah diselesaikan. Kalau nggak salah untuk penjual itu 2,5%, kemudian pembelinya itu 5% setelah dikurangi BPATB. Ada akad jual beli yang tidak dikenakan pajak, sekitar 60 juta. Tapi oleh pelaksana yang sementara ini PPATS, yang sekarang ini dipegang oleh camat, pejabat pembuat akte tanah sementara, PPATS, itu cuman dibuatkan akte jual beli, AJB. Padahal seharusnya pajak yang sudah dibayar itu untuk dilangsungkan ke Badan Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat. Nah, ini pengalaman cuman dibuatkan AJB dan pajaknya tidak disetorkan. Pajaknya tidak disetorkan, kemudian camatnya mutasi. Camatnya mutasi, sedangkan pelaku jual beli selalu menunggu sertifikatnya nggak kunjung datang. Akhirnya tanya ke desa, suruh ngurus sendiri ke Badan Pertanahan. Di sana dimintai bukti pembayaran pajak. Sedangkan pajaknya kan nggak dibayar, sehingga nggak punya bukti. Nah sekarang PPATS yang baru tidak mau untuk mengeluarkan bukti pembayaran pajak atau desa. Nah ini otomatis masyarakat itu harus bayar 2 kali. Apakah pajak yang sudah dibayarkan dan digondol itu tadi harus dipertanggungjawabkan di akhiratnya nanti itu, Gus. Karena masyarakat betul-betul dirugikan harus bayar pajak 2 kali. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Oke. Berarti kesimpulannya, pembayaran pajak itu sebenarnya harus pada badan perpajakan. Terus kemudian diberikan pada Pak Camat itu, Pak Camat statusnya ngaten, Gus. Maaf karena SDM karena sumber daya manusia di pedesaan, khususnya termasuk diri saya sendiri ini kan masih awam, mboten ngertos nopo-nopo, sehingga di desa itu langsung kalau terjadi jual beli tanah, iki biaya swalekane sakmene, pajaknya sakmene yang harus dibayar. Kalau nggak dibayar tidak diselesaikan dan tidak diataskan. Nggak tahu dana ini ngendoknya di mana, di desa atau di BPATS gitu loh. Jadi masyarakat itu karena awamnya, karena nggak ngertinya, yang seharusnya kalau masyarakat itu benar,
ya harus bayar di Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Dan itu ada bukti pembayaran memang. Kalau lewat camat biasanya memang ditanya bayar sendiri atau titip ke saya, gitu pajaknya. Tapi kalau di desa rata-rata ditekel oleh desa. Dan biasanya sekdesnya lupa nggak membayarkan mungkin. Nah, Nggih. Berarti pembayaran yang diberikan kepada pegawai nggih, itu istilahnya titip. Nggih. Titip kepada pihak kerawat atau orang yang mengurusi yang dianggap dipercaya oleh pihak yang punya tanah. Ternyata tidak dibayarkan. Ya, di saat koyok ngenten niki tidak dibayarkan, akhirnya pihak orang awam membayar 2 kali. Nah, maka status dari orang yang dititipi itu adalah cidro, khianat. Orang itu khianat yang dititipi itu. Karena orang itu dititipi khianat, maka nanti tetap uang itu sebenarnya menjadi hak milik orang awam itu, menjadi hak milik, sehingga orang itu wajib mengembalikan. Jadi orang yang dititipi tidak dibayarkan itu punya kewajiban untuk mengembalikan uang sebenarnya. Nah, karena ini sudah dimutasi dan sulit untuk mencari, kan ngoten nggih, maka nanti di akhirat tetap akan dituntut orang ini. Sehingga ini menjadi, kalau kita bilang akhirat, maka akan menjadi keberuntungan untuk orang awam yang telah memberikan uang itu. Sehingga nanti di akhirat, maka orang ini dianggap punya hutang yang dititipi uang itu. Ya. Karena di akhirat nanti itu adalah hari pembalasan, maka dusone uang sing ditipu nih nanti akan diberikan kepada orang yang dititipi uang itu. Seberapa dosa yang diberikan sesuai dengan kadar uang yang diambil. Sehingga seumpama wong tidak duwe dosa, kakean dosane wis dijibiki, maka solusi kedua, ganjarane uang sing ngapusi niki iki nanti akan ditransfer kepada orang awam yang ditipu niku. Nah, maka ganjarannya orang ini akan diberikan kepada orang awam niki. Wonten nggih? pahalanya yang itu sing pundi karena yang jelas kalau di desa yang sualian kan melalui perangkat desa, bisa lewat sekdes, bisa lewat kasun. Karena dalam buku akte jual beli bertindak sebagai saksi kan kepala desa itu. Cuman kalau kita berbicara dana itu ngadat di desa, itu juga perlu ditanyakan juga karena AJB akte jual beli yang harus diteken oleh PPATS dalam hal ini camat itu kan dilarang tanda tangan kalau nggak ada bukti pembayaran pajaknya. Lah ini apa kalau memang dipaksa PPATS-nya itu tanda tangan padahal bukti pajaknya belum disetor, lah dana ini mengalirnya kemana? Atau pahalanya mereka itu mengalir kepada orang yang bayar pajak gitu loh Gus. Iya, nggih. Nggih, berarti kan yang terdolimi itu orang awamnya kan? Nggih. Orang awamnya terdolimi karena faktor uang yang dititipkan, entah itu mengendap pada desa atau mengendap pada PPATS, pejabat pembuat akte tanah sementara. Nah, akhirnya mengendap ini, akhirnya
dari orang yang berhak untuk mendapatkan pajak waktu gase, maka kan tidak ada uang setor kan, Nggih. sehingga ditarik yang kedua kalinya. Nah, orang-orang yang ada di BPATS itu sekaligus orang yang di desa, ini kan berarti ada unsur pendoliman ini. Entah nanti pendolimannya ini apa ngendap di desa. Kalau ngendap di desa, ya berarti orang-orang yang menjadi saksi, yang berkhianat, ini khususnya yang pegang uang ini yang nanti melakukan kedoliman kepada orang awam itu, sehingga pahalanya nanti dioper ke sini. Atau kalau itu dititipkan kepada kecamatan, ya kecamatan, maka ini berarti mengendapnya kan di sana, Pak. Maka ini yang nanti berhak diambil pahalanya diberikan kepada orang awam. Walhasil wong awam niku sing ndak ngerti tentang perpajakan, ini nanti tetap akan mendapatkan prosentase pahala sesuai dengan ukuran kedolimannya. Karena doliman niku loro niku. Dolim duwike, dolim niku karena napa jenenge dolim duwe dihapusin niku nggih. Nomor loro dolim lorone ati niku krana riwa-riwine Jember niku. Kan nggih kesel kan. Karena terjadi banyak kedoliman nih. Intinya lek dolim mesti nanti pahalanya akan dicetot, dioper, ditransfer kepada orang yang didolimi. Nah, tergantung nanti mengendapnya di mana, Bang. Kalau mboten paham nggih. Yang jelas ya ada unsur pengkhianatan nih. Ada unsur pengkhianatan karena tidak menyampaikan pada pihak perpajakan, kan ngoten, Bang. Tak paham, cuma nanti sing mesti sing dolim niki sing ngendep niki sing pahala mesti dicipik. Niki sambungannya Gus nggih. Mungkin ini terakhir. Itu tadi yang versi pertama, Gus. Versi yang kedua, biasanya masyarakat itu kan buatan penting dengan sertifikat. Sing penting jual beli sudah ada akte jual belinya, yaitu wis bukti kepemilikan. Rata-rata dianggapnya seperti itu. Lah iki lho aku bukti ini tuku wis ana akte jual beli nih. Padahal yang namanya akte jual beli itu bukan bukti kepemilikan, yang namanya bukti kepemilikan itu kan sertifikat. Sehingga masyarakat penjual dan pembeli tadi tetap oleh desa dikenakan pajak, tapi pajaknya tidak disetor, yang seharusnya milik milik Dinas Pendapatan Daerah. Masyarakat cuma diberi akte saja, akte jual beli saja. Dan memang nggak perlu ngurus sertifikat karena dianggap AJB-nya itu sudah cukup. Berarti masyarakat itu membayar pajak kepada desa yang seharusnya bukan hak miliknya. Tapi masyarakatnya cukup puas sudah keluar akte jual belinya. Das pundi ngoten niku, Gus. Kita tetap artinya gini, jual beli ketika tidak ada surat tanda bukti pindah kepemilikan niku tetap jual belinya sah. Karena jual beli itu yang penting barangnya yang dimiliki dan cocok dengan harga jual belinya, sudah selesai. Sama dengan akad nikah nih. Akad nikah sebenarnya mosok ono tak kewajiban untuk laporan kepada pemerintah. Yang penting akad nikah sesuai persyaratan, saksine ono, waline ono, mas kawin siap, segote bener, ya sudah sah. Cuma pemerintah itu kan memberikan undang-undang supaya rapi, kan nonton nggih. Tapi tidak sampai merusak pada keabsahan. Jual beli yang seperti itu satu tetap sah. Namun nanti terkendala pembayaran pajaknya. Karena belum diatasnamakan dirinya, maka yang wajib membayar pajak secara pemerintah tetap yang punya tanah itu. Karena namanya di atas kan belum diganti. Tetap niko kan. Lalu sing kono ndak gelem bayar dikarenakan karena merasa sudah dijual. Kan nonton nggih. Nah, akhirnya sing kene pihak pembeli tetap bayar.
tetap bayar. Sebenarnya ini kan tetap harus disetorkan ke atas, dikarenakan tanahnya ini tetap yang atas nama penjualnya tadi yang pertama, tetap setor ke atas. Loh, kalau tidak disetor ke atas, ya tetap desa tidak punya hak milik untuk menerima, tidak punya hak untuk memiliki, tidak punya hak untuk memiliki uang pajak, udah punya. Mulanya ketika pajak itu dindek dari sekian ratus orang dindek, masya Allah. Nanti tuntutannya di akhirat gak main-main. Malah cara kula nggih lek pokoke ndak akeh lah pajak cuma 50.000 setahun kan dadi setor jarno tak gugat ya. Nang akhirat enteng ada. Lek sampe pajak 10 juta gak disetor awake dhewe kok nemblongi maneh. Yo mikir lah. Yo wegel ati. Cuma lek wong iku nuwun sewu, lek wong iso umpama pancen duwe ana jarno tak gawe celengan nang akhirat. Ya malah enak. Bayar mana tapi 10 juta wae. Bayar mana. Tapi tetap itu nanti ada hitungannya dan pihak desa tidak punya hak milik karena itu milik pemerintah. Kan aturannya harus diserahkan pada kantor PBB. Itu yang mengelola pajak itu. Sehingga lek ngendek niki artinya tidak disampaikan, ini namanya pengkhianatan jabatan. Sehingga ini masya Allah berat tanggung jawab nakal jelas berat ini. Sangat berat sekali, sangat berat. Karena tidak sesuai dengan tugasnya kan. Harapannya awake dhewe lek seumpama awake dhewe diparingi jabatan kaya ngoten kelanten niki RT RW ya. Nggih, muga-muga awake dhewe lek jabatan dadi wong sing jabat amanah, adil, iso dipercaya kan ngoten nggih. Seumpama awake dhewe sing dolimi ya wis besok ditagih ning akhirat. Pokok aja akeh. Ya akeh awake dhewe ya mendem awake dhewe ngoten. Mangke saged lebih matangnya saged konsultasi pribadi. Nawi memang ada butuh dijelasno rada nggih. Ngoten. Paham niki. Mboten nyantol, Mbak. SDM rendah sumpah nih, Pak. Sampun setengah 12. Nek teng dunia hipnoterapi niku istilah niku napa ditambahi istilah kaya ngeten. Allah Maha Oke. Allah Maha Baik. Niku kan keterangan Allah Maha Oke niku kan boten wonten, tapi teng hipnoterapi niku wonten gitu loh. Allah Maha Baik gitu. Allah Maha Oke. Maksudnya niku sakjane apik tapi istilah niku tengah pelajaran agama niki mboten wonten. Ngoten niku ya napa Gus nek? Oke, lek mangga kula kata-kata oke itu adalah kata-kata terjemahan dari bahasa Allah Maha segala-galanya. Cuma menggunakan kata-kata oke kan ngoten tok kan. Oh, Allah itu oke alias Allah itu Maha segala-galanya. Cuma menggunakan kata-kata oke. Ya mboten napa-napa cuma bahasa. Ya, sing penting maknane ngoten. Tapi lek maknane oke ku elek ya mboten saged. Tapi lek ndelok wau niku oke ku adalah kata-kata baik kan. Menunjukkan Allah itu ngene iki oke berarti Allah itu iya segala-galanya. Berarti oke itu bermakna baik, mboten masalah. Jadi nek Allah oke tapi ndak kena jenengan aku iki lho karo Allah koncoan okean. Ya wae metu wae jenenge. Iya bahasa super kan oke kan. Pun nggih. Setengah 12 muga barokah mangga. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.